Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat menikmati bersamaan dengan keluarga. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih tetap stay at home, tetap dalam kondisi sehat, tetap berpikir positif, dan juga pastinya ikut serta dalam kampanye melawan corona dimanapun kita berada, dengan cara dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak dimanapun kita berada. Khusus untuk teman-teman yang masih stay at home, semoga tetap semangat menjalani perkuliahan yang mungkin akan masih membutuhkan waktu lama ya, karena beberapa ahli kesehatan juga sudah menyampaikan adanya isu mungkin sampai Mei ya, saya. Dan ini harus kita waspadai dan juga pastinya apapun yang terjadi, semoga ini yang terbaik buat kita. Baik, teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan saya, semoga tidak bosan ya, ketemu dengan Bu Ita di konsep dasar keperawatan. Dan kali ini saya akan membawakan materi tentang nilai, etik, dan permasalahan di seputar praktik keperawatan. Oke, langsung saja ya. Ya, sebagai latar belakang untuk materi ini adalah kita akan melihat keperawatan seperti halnya profesi lain ya, yang pastinya diharapkan dapat mempertahankan suatu standar etika yang tinggi gitu. Nah, baru poin ini saja kita bisa melihat wacana, kemudian kenyataan yang terjadi hari ini bahwa ya masih ada beberapa perawat ya, mungkin banyak faktor sih yang mungkin bisa kita kritisi gitu, karena beberapa hari kemarin juga saya sempat membaca ada seorang perawat yang memang mungkin karena saking takutnya, mungkin karena begitu banyak kejadian yang terjadi di luar sana terkait dengan penolakan jenazah perawat dan sebagainya, sehingga menyebabkan ada beberapa perawat yang tidak mau dipindahkan ke ruang isolasi, maksudnya untuk bertugas di ruang isolasi gitu. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri gitu. Sejauh mana perawat itu sudah memegang prinsip etiknya, profesionalismenya, dan sebagainya. Nah, latar belakang ini dikaitkan dengan kondisi sekarang memang akan sangat banyak yang bisa kita ambil dari sisi baik di sisi positif maupun sisi negatifnya ya. Mempertahankan suatu standar etika yang tinggi ini memang tidak mudah gitu ya, karena memang banyak faktor yang harus ditegakkan pula. Kemudian pada saat ini permasalahan etika baik medis maupun biomedis telah menjadi ilmu tersendiri. Karenanya semakin kompleks permasalahan yang juga menyangkut pada dua bidang ini ya, baik medis maupun biomedis. Permasalahan etika juga mempunyai berbagai implikasi terhadap kehidupan manusia dan ilmu kesehatan, termasuk keperawatan. Peningkatan teknologi komunikasi juga telah meningkatkan pengetahuan kita tentang berbagai masalah orang lain, termasuk orang-orang di negara lain yang mengalami masalah etika. Ya, dunia sudah semakin kecil terasa ya. Kita sudah semakin mudah untuk menjangkau informasi dari manapun, dan ini pun juga berimplikasi terhadap dunia keperawatan, terhadap etika yang ada di dunia keperawatan khususnya ya. Bagaimana kejadian-kejadian di muka bumi yang lain, sehingga itu menjadi sebuah potret ya, yang bisa jadi itu diimitasi ya, imitasi kemudian ditiru. Kalau yang dimunculkan itu positif mungkin why not gitu ya, tidak masalah. Tapi bagaimana ketika
yang muncul itu adalah efek-efek negatif gitu. Dan dengan teknologi yang sangat cepat berkembang saat ini, kita sebagai seorang perawat juga dituntut untuk pandai memfiltrasi setiap informasi sehingga tidak mudah untuk menjadikan kita terprovokasi ya oleh adanya berita-berita yang mungkin tidak hoax dan sebagainya ya. Oke. Nah, bagaimana ketika menghadapi permasalahan etik ya terkait dengan nilai dan sebagainya? Nah, ada beberapa metode pendekatan pembahasan masalah etik. Menurut Led J, dikutip oleh Frank McCoskey, menyatakan bahwa ada 5 metode pendekatan. Yang pertama adalah metode otoritas. Metode otoritas ini dilakukan berdasarkan tindakan atau keputusan yang didasarkan pada otoritas. Otoritas ini misalnya kewenangan seorang pejabat, seorang kepala suatu bidang, pengambil keputusan dan sebagainya. Nah, metode ini lebih fokus pada satu orang ya. Kemudian konsensum hominum adalah pendekatan yang berdasarkan pada persetujuan masyarakat luas atau pada sekelompok manusia yang terlibat dalam pengkajian suatu masalah. Ya, pendekatan ini bisa didasarkan pada persetujuan masyarakat. Ya, jadi ada persetujuan dulu, baru kemudian dikaji dan diputuskan untuk menghadapi sebuah masalah. Kemudian metode yang ketiga adalah pendekatan intuisi atau self-evidence. Metode ini dinyatakan oleh para ahli filsafat berdasarkan pada teknik intuisi. Kemudian yang keempat adalah argumentasi atau sokratik. Ini didasarkan pada pendekatan dengan mengajukan pertanyaan atau mencari jawaban yang mempunyai alasan tepat. Dari jawaban-jawaban tersebut digunakan untuk memahami fenomena etika yang ada. Jadi kalau yang ini berdasarkan otoritas, yang nomor 1, kemudian ini kesepakatan masyarakat luas, kemudian yang ketiga berdasarkan intuisi. Ya, intuisi itu ya tidak semua orang punya intuisi yang bagus ya. Karena ini terkait dengan ahli-ahli filsafat. Kemudian yang keempat tadi sokratik atau argumen. Nah, argumentasi ini didasarkan, pengambilan metode ini didasarkan pada argumentasi atau jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan, dan ini fungsinya untuk memahami fenomena etika yang ada. Berikutnya ada 5 permasalahan dasar etika keperawatan. Menurut Benman, secara umum menjelaskan ada 5 jenis permasalahan dasar etik. Yang pertama, kuantitas melawan kualitas hidup. Ya. Kuantitas melawan kualitas hidup. Ya. Ini contohnya adalah ketika kualitas hidup itu kuantitas, misalnya banyaknya orang yang terkena wabah saat ini, ya, terkena corona, itu menunjukkan bahwa kualitas dari sistem kesehatan yang ada di negara kita itu juga dilihat dari bagaimana jumlah orang yang bisa ditangani ya ketika wabah melanda sebuah negeri. Nah, kemudian kebebasan melawan penanganan dan pencegahan bahaya. Ya, kebebasan melawan penanganan mungkin kita saat ini juga sudah sangat sering melihat bagaimana penanganan-penanganan yang ada di negara luar terkait dengan wabah corona, dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang ada. Apakah sudah mencerminkan terhadap tindakan pencegahan atau tidak ya. Baru-baru ini, baru semalam ya, kita juga mungkin di medsos juga sudah mulai ramai bagaimana wabah corona menghabiskan
hampir satu generasi gitu ya di Ekuador ya, Insya Allah gitu ya. Nah, ini permasalahan yang juga terkait dengan kebijakan, etika kesehatan yang ada di negara tersebut. Sampai memakan banyak korban, berarti ada sesuatu yang mungkin tidak ditegakkan untuk melaksanakan etika keperawatan, etika medis dan sebagainya ya. Fenomenanya sudah sangat jelas ya. Kalau di negara luar itu ya Allah, ya, sampai mayat pun tidak dimakamkan dengan baik ya. Ini adalah permasalahan yang memang saat ini sudah semakin jelas nampak di depan mata kita. Kemudian berkata secara jujur. Nah, berkata secara jujur itu tidak hanya dari sisi pasien, tapi juga dari sisi perawat. Ya, kemarin juga kita digemparkan ya, beberapa pasien yang karena stigma tentang corona, akhirnya ketika mereka memeriksakan kondisinya ke tenaga kesehatan, mereka tidak mengaku bahwa mereka telah bepergian ya, karena takut nanti langsung terkena status ODP dan sebagainya. Nah, kebohongan inilah juga menjadi salah satu permasalahan etik ya, karena orang bohong dalam kondisi seperti itu secara etik itu tidak, secara hukum mungkin tidak bisa untuk langsung dituduh bersalah dan sebagainya. Namun ketika berkaitan dengan etika, pastilah ya kejujuran ini juga bagian dari penerapan etika dalam kehidupan. Teori dasar pembuatan keputusan merupakan penuntun untuk membuat keputusan etis praktik profesional, di mana teori etik ini digunakan dalam pembuatan keputusan bila terjadi konflik antara prinsip dan aturan. Beberapa teori etik yang dikembangkan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi teori teologi dan deontologi. Apa yang dimaksud teori teologi ini? Teori teologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata telos yang artinya akhir. Kemudian istilah teologi dan utilitarianisme sering digunakan saling bergantian. Teologi ini merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Pendekatan ini pun sering disebut dengan ungkapan the end justifies the means. Teori ini menekankan pada pencapaian hasil akhir yang terjadi. Pencapaian hasil dengan kebaikan maksimal dan ketidakbaikan sekecil mungkin bagi manusia. Ya. Jadi di prinsip teori teologi ini menekankan bagaimana dicapai sebuah kebaikan dengan meminimalisir sekecil mungkin ketidakbaikan bagi manusia. Teori teologi atau utilitarianisme ini dibedakan menjadi rule utilitarisme dan act utilitarianisme. Rule utilitarisme berprinsip bahwa manfaat atau nilai suatu tindakan bergantung pada sejauh mana tindakan tersebut memberikan kebaikan atau kebahagiaan kepada manusia. Jadi apapun yang dilakukan tenaga kesehatan, khususnya perawat, itu dinilai dari teori ini dilihat dari standar sejauh mana tindakan tersebut memberikan kebaikan, ya. Jadi ketika tidak baik, ya berarti tidak masuk ke dalam teori ini. Adapun aks utilitarianisme bersifat lebih terbatas, tidak melibatkan aturan umum, tetapi berupaya menjelaskan pada suatu situasi tertentu dengan pertimbangan terhadap tindakan apa yang dapat memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya atau ketidakbaikan sekecil-kecilnya pada individu. Ya.
Contohnya, bayi yang lahir cacat lebih baik diizinkan meninggal daripada nantinya menjadi beban masyarakat. Nah, ini paham yang kalau bagi saya kurang begitu ini ya, tidak sesuai dengan norma saya gitu ya. Kalau saya kurang setuju dengan aliran ini ya. Karena apapun ketika itu sudah diizinkan oleh Yang Kuasa, pastinya mestinya harus disyukuri, bukan kemudian dijadikan sebagai beban ya. Ini karena mungkin apa namanya, banyak nilai yang juga berbeda. Selanjutnya, teori deontologi. Berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti tugas, berprinsip pada aksi atau tindakan, dan menurut Kant, benar atau salah bukan ditentukan oleh hasil akhir atau konsekuensi dari suatu tindakan, melainkan oleh nilai moralnya. Perhatian difokuskan pada tindakan melakukan tanggung jawab moral yang dapat memberikan penentu apakah tindakan tersebut salah atau benar moralnya. Prinsip moral yang terkait harus bersifat universal, tidak kondisional, dan tidak imperatif. Misalnya, seorang perawat yang yakin bahwa klien harus diberi tahu tentang yang sebenarnya terjadi, meskipun kenyataan tersebut sangat menyakitkan. Contoh lain, seorang perawat menolak membantu melaksanakan abortus karena keyakinan agamanya yang melarang tindakan membunuh. Nah, misalnya kalau ini ada permintaan permintaan keluarga untuk memberi tahu salah satu anggota keluarganya yang terkena positif HIV misalnya. Nah, ketika perawat ini disuruh bohong, sementara keyakinannya tidak mendukung untuk ini, nah ini juga masuk ke dalam prinsip moral ya terkait dengan deontologi ini. Kemudian jika seorang perawat menolak untuk melakukan abortus ya, ini sah-sah saja gitu ya, karena itu menyimpang dari keyakinan agamanya. Secara lebih luas, teori deontologi dikembangkan menjadi 5 prinsip penting. Yang pertama, kemurahan hati atau beneficent, keadilan atau justice, otonomi, kejujuran atau veracity, dan ketaatan atau fidelity. Kemurahan hati atau beneficent intinya adalah tanggung jawab untuk melakukan kebaikan yang menguntungkan klien dan menghindari perbuatan yang merugikan atau membahayakan klien. Perlu diterapkan sistem klarifikasi nilai meliputi bagaimana menghargai, memilih, dan bertindak sebelum memutuskan suatu keputusan. Contoh, seorang klien mempunyai kepercayaan bahwa pemberian transfusi darah bertentangan dengan keyakinannya, mengalami perdarahan hebat karena akibat penyakit hati kronis. Sebelum kondisi klien bertambah berat, klien sudah memberikan pernyataan tertulis kepada dokter bahwa ia tidak mau dilakukan transfusi darah. Pada suatu saat, kondisi klien bertambah buruk, maka terjadi perdarahan hebat dan dokter menginstruksikan untuk transfusi darah. Ya, jadi terkadang ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Jadi secara pasiennya sudah menolak gitu ya. Tetapi sebagai seorang perawat dan dokter, tenaga medis yang tahu bahwa ketika tidak dilakukan tindakan tersebut, maka akan mengancam jiwa pasiennya tersebut. Nah, ini bisa dilakukan dengan prinsip deontologi ini. Kemudian keadilan atau justice. Menurut Beckham dan Childress adalah prinsip ini adalah mereka yang sederajat harus diberlakukan sederajat, sedangkan yang tidak sederajat diberlakukan secara tidak sederajat sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya seorang perawat sedang bertugas sendirian di suatu unit rumah sakit.
Kemudian ada seorang klien yang baru masuk bersamaan dengan klien yang memerlukan bantuan perawat tersebut. Agar perawat tidak menghindar dari satu klien ke klien yang lain, maka perawat seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor dalam berbagai situasi, kemudian bertindak sesuai prinsip keadilan. Ya, ini kalau di UGD itu biasanya kita kenal dengan triase ya. Kita harus bisa memilih mana pasien yang memang gawat, darurat, gawat, tidak darurat, dan sebagainya. Ya. Nah, ini menggunakan prinsip keadilan. Kemudian otonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan atau keputusan berdasarkan rencana yang mereka pilih. Masalah yang muncul biasanya adalah variasi kemampuan otonomi klien yang dipengaruhi oleh banyak hal seperti tingkat kesadaran, usia, penyakit, lingkungan rumah sakit, ekonomi, dan juga tersedianya informasi-informasi lainnya. Ya, kita melihat bahwa setiap otonomi, ya otonomi kita itu nantinya juga terkait dengan berbagai faktor yang ada di sekitar kita. Meskipun kita punya kebebasan untuk menentukan yang terbaik buat kita, tapi pada hakikatnya kebebasan itu tetap hal yang terbatas dengan melihat berbagai sisi yang ada. Kemudian kejujuran atau veracity. Prinsip ini adalah menyatakan hal yang sebenarnya dan tidak bohong. Ya. Kejujuran harus dimiliki perawat saat berhubungan dengan klien, karena itu merupakan salah satu tindakan atau sifat yang akan membentuk trust ya antara perawat dan klien. Selanjutnya ketaatan atau fidelity. Tanggung jawab tetap setia pada suatu kesepakatan. Ini menjadi salah satu karakter seorang perawat ya, untuk tetap menjunjung tinggi tanggung jawabnya, menjaga janji dan mempertahankan konfidensi dan memberikan perhatian atau kepedulian. Kerangka pembuatan keputusan. Unsur yang mempengaruhi adalah nilai dan kepercayaan pribadi, kode etik perawat Indonesia, konsep moral keperawatan, dan teori prinsip etik. Nah, ini menjadi kerangka yang dalam pengambilan keputusan harus ada ya. Bagaimana melibatkan nilai-nilai dan kepercayaan seorang perawat dan juga pengambil keputusan yang lain, dokter misalnya ya. Kode etik perawat Indonesia, kode moral, konsep moral, dan juga prinsip etik. Nah, ketika memutuskan sesuatu, 4 hal ini harus ada. Ya. Dan ini menjadi sebuah pertimbangan yang nantinya akan menjadikan dasar manakala ada masalah etik yang muncul. Nah, ini skema tentang pengambilan keputusan sebelum akhirnya sebuah keputusan diberikan untuk menangani masalah etik. Yang pertama, pengenalan dilema etik keperawatan. Kemudian mengumpulkan data aktual yang relevan, menganalisis dan mencari kejelasan individu yang terlibat, mengkonsep dan mengevaluasi argumentasi untuk isu dan membuat alternatif, mengambil tindakan dan mengadakan evaluasi. Ya, pada prinsipnya hampir sama seperti proses asuhan keperawatan ya, di mana kita dituntut untuk asesmen ya, pengenalan masalah itu ya, pengenalan dilema etika, pengumpulan data ya, analisa data ya, ini juga ada proses analisa datanya, kemudian mengkonsep dan mengevaluasi argumentasi, membuat alternatif tindakan dan mengambil tindakan, serta di akhir adalah mengadakan evaluasi. Adapun faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama faktor agama dan faktor adat istiadat. Ya, agama dan adat istiadat pastinya di setiap tempat mempunyai perbedaan. Walaupun faktor agama, ya kalau agamanya sama mungkin akan juga lebih dikuatkan ya. Kemudian faktor sosial.
faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor legislasi dan keputusan yuridis, faktor dana dan keuangan, dan faktor pekerjaan. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan etis dari tim medis. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, bisa di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.